Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hayunda Sindiana Tori, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Malang kelas 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru dari dosen bimbingan Bapak Tommy Listiawan dengan topik mulai dari diri topik 8. Dari pertanyaan tersebut dapat kita ketahui adalah bagaimana guru kreatif dan inovatif dapat mempengaruhi pandangan saya secara pribadi sebagai mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 tentang peran seorang pendidik. Jadi telah kita ketahui bahwasanya seorang pendidik itu memang diharuskan untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, menyusun rancangan pembelajaran, menyusun metode pembelajaran, menyusun strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran, membuat media pembelajaran apa yang nanti akan diterapkan kepada peserta didik secara kreatif dan inovatif serta interaktif. Yang mana proses kreatif ini harus dilalui oleh guru mulai dari awal hingga secara bertahap terus meningkat. Hal ini kenapa? Karena di era sekarang, apalagi di era Society 5.0, dapat kita ketahui bahwa adanya teknologi yang berkembang begitu pesatnya itu sangat mempengaruhi teknologi yang berkembang begitu pesat. Sehingga apabila seorang guru tidak dapat bertarung untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang memang begitu pesatnya di era sekarang ini, maka kita akan kalah jauh sebagai seorang tenaga pendidik. Apalagi di era sekarang ini, peserta didik khususnya akan lebih tertarik apabila dia dapat belajar dengan menggunakan kanal-kanal YouTube atau kanal Google atau kanal yang lainnya, di mana di kanal-kanal tersebut mereka dapat secara langsung dengan melihat, dengan mendengarkan, dengan beberapa video yang ditampilkan secara menarik dan menggugah motivasi peserta didik untuk belajar. Sehingga kita sebagai calon tenaga pendidik, sebagai guru yang kreatif dan inovatif harus mampu bersaing untuk tetap kompetitif dalam meningkatkan pengetahuan kita tentang teknologi. Sehingga ketika kita mengajarkan kepada peserta didik, kita tidak tertinggal dan tidak terlalu kuno, sehingga peserta didik juga akan merasa enjoy ketika belajar bersama kita sebagai seorang tenaga pendidik. Sehingga pandangan saya sebagai guru kreatif dan inovatif di masa sekarang itu memang sangat dibutuhkan, sehingga tidak melulu guru itu hanya berceramah menjelaskan beberapa materi yang harus dijelaskan, akan tetapi harus disertai dengan metode yang kreatif, harus disertai dengan penampilan media-media yang sudah disediakan dan dibuat sedemikian rupa oleh guru tersebut untuk menarik mahasiswa. Sehingga metode pembelajaran secara PJBL, secara PBL, secara CRT itu memang sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan mengajar di era sekarang. Baik, selanjutnya dari pertanyaan kedua yang telah ditampilkan tersebut, yaitu tentang apakah saya sebagai seorang siswa pernah mengalami bertemu dengan seorang guru yang memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Dan apakah pengalaman tersebut mempengaruhi pembelajaran saya sebagai siswa? Jadi ketika itu adalah saya masih duduk di bangku SMA, yaitu di pelajaran biologi. Saya benar-benar menemukan seorang guru di mana guru tersebut memang benar-benar kreatif dan inovatif dalam mengajarkan suatu materi dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Jadi ketika itu saya benar-benar tidak paham konsep nyata dari biologi yang telah diajarkan. Akan tetapi guru tersebut secara kreatif membuat suatu media pembelajaran berbentuk nyata 3 dimensi yang ditampilkan di hadapan siswa di depan kelas, sehingga siswa tersebut dapat mengetahui secara nyata apa itu materi yang dijelaskan pada materi tersebut. Sehingga secara nyata siswa secara satu persatu dapat melihat secara langsung, dapat mengotak-atiknya, dan didukung dengan tampilan video yang ada di YouTube.
sehingga guru tersebut benar-benar mengkolaborasikan kegiatan proses mengajar dengan pemanfaatan teknologi menggunakan YouTube, tampilan video, dan juga pembuatan media secara nyata, secara kreatif dan inovatif yang dibuat oleh guru tersebut untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan. Dan pengalaman tersebut benar-benar mempengaruhi pembelajaran saya ketika saya benar-benar belum bisa memahami materi dari arahan guru, dari ceramah guru, dari metode diskusi guru. Akan tetapi setelah guru tersebut memberikan metode pembelajaran dengan penampilan media pembelajaran dan juga penampilan media video yang dengan jelas memanfaatkan teknologi, saya sebagai seorang siswa menjadi mengerti dan memahami apa materi yang dimaksudkan dan disampaikan oleh guru tersebut. Sehingga hal itu menurut saya sangat bermanfaat bagi saya, bagaimana peran guru itu sangat penting dalam mengelola kelas, apalagi dalam pemanfaatan teknologi, dalam pemanfaatan media pembelajaran yang diberikan, dan pemanfaatan strategi, metode, dan media apa yang digunakan dalam pembelajaran itu memang sangat penting dilakukan oleh seorang guru, sehingga kekreatifan guru, interaktif guru dengan siswa itu sangat berpengaruh sekali dalam peningkatan motivasi belajar siswa dan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi tertentu. Dilanjutkan dari pertanyaan ketiga yang telah ditampilkan tersebut, bagaimana saya sebagai seorang mahasiswa dan seorang siswa pada dahulu mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru. Jadi menurut saya pengajaran dari seorang guru itu dapat dinilai atau dapat dilihat dan dapat diukur tingkat kekreativitasnya dari hasil mereka dalam melakukan pengajaran. Sehingga dapat kita ketahui guru di era sekarang itu harus memang bersaing ketat dengan perkembangan zaman yang dengan teknologi yang berkembang, dengan teknologi yang meningkat pesat. Apalagi di era Society 5.0 ini, yang mana guru itu harus mengkolaborasikan antara teknologi dan metode pengajaran. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan TPEK. Metode TPEK ini kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi. Dari situ kita dapat mengukur sejauh mana guru tersebut kreatif dalam melakukan kegiatan metode pembelajaran. Hal itu dapat dilihat dengan bagaimana guru tersebut memanfaatkan teknologi di era sekarang ini dalam pemanfaatan metode pembelajaran. Sehingga tidak melulu guru itu hanya melakukan ceramah atau penyampaian materi secara lisan kepada siswa dengan metode diskusi yang melulu pertanyaan dan dijawab oleh siswa dan guru, akan tetapi bagaimana seorang guru tersebut menampilkan media-media yang diberikan ketika kegiatan pembelajaran dengan penguasaan teknologi, dengan kekreatifan media pembelajaran yang sebelumnya belum pernah ada dan diadakan oleh guru tersebut. Yang sebelumnya kegiatan tersebut belum pernah dilakukan, tapi dilakukan oleh seorang guru tersebut guna untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman materi yang diajarkan. Sehingga tingkat kreativitas dari seorang guru itu dapat diukur dari bagaimana cara guru tersebut memunculkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan strategi pembelajaran tertentu, dan dengan menerapkan membuat secara kreatif media pembelajaran yang dibutuhkan. Sehingga kekreatifan dari guru dapat dilihat dari segi hal ini. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, yaitu bagaimana Anda merasakan bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, dan mengapa demikian? Jadi dari pertanyaan yang telah ditampilkan sebelumnya tersebut, dari pertanyaan keempat, itu dapat kita tarik beberapa ulasan bahwasanya kreativitas dan inovasi seorang guru dalam mengajar itu tentu sangat meningkatkan, sangat berpengaruh dari motivasi dan minat belajar siswa. Dapat kita ketahui bahwasanya di realitas kita ketika mengajar, ketika dihadapkan dengan peserta didik,
apabila kita hanya mengajarkan materi dengan continue hanya mengajar, hanya memberikan penjelasan-penjelasan ke peserta didik dengan lisan tanpa adanya bantuan media pembelajaran, tanpa adanya media-media kreatif yang diperlihatkan kepada peserta didik, maka peserta didik akan cenderung lebih tidak bersemangat, tidak memiliki minat dan tidak memiliki motivasi untuk belajar dan tidak memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Sehingga kekreatifan dan inovasi dari seorang guru dalam mengajar itu tentu sangat berpengaruh nyata dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika guru tersebut melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran yang menarik, yang mana dapat menggugah selera siswa untuk berminat mengetahui, untuk berminat mengikuti kegiatan pembelajaran, dan berminat untuk secara aktif ikut berpartisipasi dalam melakukan implementasi dari media tersebut yang telah dibuat, maka hal tersebut dapat berpengaruh nyata dari peningkatan motivasi belajar siswa. Berbeda dengan seorang guru yang hanya melakukan kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan materi secara klasik dengan diskusi kelompok ataupun dengan ceramah inovatif dari guru, itu akan terasa lebih kurang pas dan terasa lebih kurang menarik perhatian siswa untuk belajar. Sehingga menurut saya kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dari seorang guru itu sangat meningkatkan minat dan motivasi dari seorang siswa. Sehingga kegiatan teknik pengelolaan kelas dari seorang guru itu memang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dilanjutkan dari pertanyaan 5 yang telah ditampilkan tersebut, bagaimana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan itu dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dari siswa. Telah kita ketahui bahwasanya ketika siswa itu dihadapkan di dalam suatu permasalahan yang bentuknya tidak nyata atau hanya sebatas tulisan, dan siswa tersebut perlu pola pikir yang secara luas dan kreatif memecah masalah tersebut sebagai suatu bentuk solusi. Sehingga ketika itu apabila tidak ada kreativitas dan inovasi dari seorang guru untuk membuka pola pikir dari siswa tersebut, maka siswa tersebut akan merasa kesulitan untuk memecahkan suatu permasalahan. Oleh sebab itu, sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai seorang guru, dan saya sebagai calon tenaga pendidik juga berusaha untuk bagaimana membentuk suatu kreativitas dan inovasi dari kegiatan pembelajaran yang mampu membuka jalan pikiran dari siswa. Sehingga ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan, siswa itu sudah tidak kesulitan dalam memecahkan masalah, tetapi siswa itu sudah terbuka lebar wawasannya, terbuka lebar ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang sudah diberikan oleh seorang guru. Sehingga siswa itu tidak hanya terpaku dengan buku, tidak hanya terpaku dengan penjelasan dari seorang guru, akan tetapi pola pikir siswa itu dapat terbuka dengan beberapa inovasi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Misalkan seorang guru tersebut memberikan atau sharing link dari beberapa kasus yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan, sehingga siswa itu tidak hanya terpaku dengan pembahasan materi secara mengkerucut, akan tetapi siswa tersebut akan lebih luas wawasannya, lebih luas jangkauannya dalam memahami suatu materi tersebut, sehingga ketika dihadapkan suatu permasalahan atau suatu kasus, siswa tersebut dapat memecahkan masalah tersebut dengan solusi yang tepat dan dengan pola pikir yang kreatif dan inovatif dalam penyelesaian masalah tersebut. Dilanjutkan dengan pertanyaan ke-6 yang telah ditampilkan barusan, bahwasanya bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Jadi di era sekarang ini, di era Society 5.0, di mana teknologi dan
perkembangan zaman itu tidak dapat dihilangkan. Bagaimana semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin maju dengan pesat. Sehingga apabila kita seorang guru tidak mampu mengimbangi atau belajar dengan secara aktif, mengikuti kegiatan perkembangan zaman ini dengan perkembangan teknologi, maka kita akan disebut sebagai seorang guru yang kuno, seorang guru yang tidak modern, seorang guru yang klasik. Sehingga oleh karena itu penggunaan teknologi di era sekarang ini itu sangat perlu diterapkan oleh seorang guru. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, guru itu tidak akan pernah lepas dari penggunaan teknologi, mulai dari penggunaan media pembelajaran di kelas, penggunaan beberapa fasilitas pembelajaran itu menggunakan teknologi-teknologi yang memang sudah didesain sebegitu rupa di era sekarang ini. Sehingga dengan seorang guru kita tidak boleh menutup mata tentang tidak menerima kemajuan teknologi yang ada. Sehingga sebagai seorang guru kita harus lebih terbuka, kita harus lebih mampu untuk ikut berkembang, ikut mempelajari, dan ikut arus dalam kemajuan teknologi. Jadi ketika dalam kegiatan pembelajaran kita mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Sehingga menurut saya guru yang kreatif dan inovatif itu pasti adalah guru yang mampu mengikuti kemajuan teknologi secara pesat. Guru yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, dan guru yang mampu secara kreatif dapat memilah teknologi mana yang baik dan teknologi mana yang tepat digunakan untuk berusaha meningkatkan tingkat pengajaran, tingkat kegiatan pembelajaran demi meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-8 yang telah ditampilkan tersebut. Bagaimana seorang guru kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Jadi menurut saya, guru yang kreatif dan inovatif itu dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa, di mana setiap hari siswa itu mengalami perkembangan, dan dalam perkembangan tersebut kita sebagai seorang guru seyogyanya menuntun mereka untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih bermartabat, untuk menjadi lebih berkelas dan lebih memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Sehingga guru yang kreatif itu harus mampu melakukan pengelolaan kelas dengan teknik pengelolaan kelas yang baik dan tepat, di mana teknik pengelolaan kelas tersebut tidak dapat terlepas dari proses perkembangan siswa. Sehingga dengan hal ini, kita sebagai seorang guru harus mampu memahami karakteristik dari setiap siswa terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa mendukung perkembangan siswa secara alamiah, mendukung perkembangan siswa secara sedikit demi sedikit, dan membantu menuntun perkembangan siswa dengan benar. Apalagi di era perkembangan zaman yang pesat ini, kita tidak harus membiarkan siswa untuk secara nyata dan secara bebas ikut larut dalam perkembangan zaman yang tidak ada filter antara negatif dengan positif. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita boleh benar-benar memanfaatkan teknologi dengan pesat, akan tetapi dengan filter yang nyata, sehingga kegiatan-kegiatan teknologi yang mengandung sudut yang negatif harus kita singkirkan atau kita jauhkan dari siswa. Sehingga sebagai seorang guru hendaknya menuntun siswa untuk memanfaatkan teknologi dengan baik di era di sudut pandang positif itu sangat diperlukan untuk melatih perkembangan siswa. Oleh karena itu, peran guru untuk menuntun perkembangan siswa di era perkembangan zaman ini memang secara holistik harus dilakukan guru secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya pada pertanyaan ke-8 yang telah ditampilkan tentang bagaimana kemampuan guru itu untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Jadi dengan kemampuan guru yang kreatif dan inovatif itu memang sangat berpengaruh nyata tentang bagaimana tingkat
penyelesaian permasalahan dari siswa dalam kasus pembelajaran yang kompleks ataupun rumit. Sehingga dengan ini siswa dapat setiap hari itu dapat diberikan beberapa percobaan-percobaan di mana ketika siswa dilatih dengan hal-hal yang kreatif, ketika siswa dilatih dengan hal-hal yang inovatif dan interaktif oleh seorang guru, maka siswa tersebut akan terbiasa untuk lebih berpola pikir luas, lebih terbuka pemikirannya dan lebih responsif dan fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman. Sehingga apabila dihadapkan dengan beberapa persoalan, siswa tersebut dapat secara alami dan dapat secara lancar dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan solusi yang tepat dengan pola pikir yang kreatif dan inovatif yang memang sudah dicanangkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga apabila siswa tersebut dibiasakan dengan hal-hal yang kreatif dan inovatif dari seorang guru, maka secara otomatis siswa tersebut akan mengikuti hal-hal yang diberikan oleh guru tersebut. Sehingga apabila dihadapkan dalam kenyataan di realitasnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, ketika seorang guru itu yang tidak kreatif dan inovatif, maka siswa tersebut akan cenderung meniru dengan menyelesaikan permasalahan yang tidak dengan inovasi-inovasi atau pembaruan yang baru. Sehingga apabila guru tersebut dengan menyampaikan kekreatifannya, menyampaikan inovasinya dalam pembelajaran, maka siswa tersebut akan lebih cenderung terbuka lebar pola pemikirannya dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga dalam hal ini, kemampuan guru dalam menjadi kreatif dan inovatif itu dapat secara nyata membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Sehingga siswa itu tidak lagi terbata, tidak lagi terhambat dengan pola pikir yang kurang luas. Sehingga apabila seorang guru itu setiap hari telah mencanangkan atau telah membelajarkan siswa untuk secara kreatif menyelesaikan sebuah persoalan, maka siswa itu akan terbiasa dan secara inovasi mereka itu memberikan solusi-solusi pembelajaran, solusi-solusi kasus yang memang ada di suatu kegiatan pembelajaran itu secara nyata. Sehingga siswa tidak akan merasa kesulitan dalam menghadapi kegiatan pembelajaran yang lebih kompleks lagi. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan terakhir yang telah ditampilkan, yaitu tentang bagaimana apakah saya sebagai calon seorang tenaga pendidik nantinya mampu secara kreatif dan inovatif dapat merealisasikannya di masa depan, dan langkah apa yang akan saya lakukan nantinya. Jadi menurut saya sangat optimis untuk mampu menjadi seorang guru yang kreatif dengan inovatif. Bagaimana langkah saya? Yang pertama adalah dengan selalu mengupgrade kemampuan saya di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan, dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga ketika nanti saya realitas melakukan kegiatan pembelajaran di depan kelas, di depan peserta didik, saya tidak lagi kagum, saya tidak lagi terhambat, dan saya tidak lagi merasa tertinggal oleh zaman, dan saya tidak lagi merasa lebih kuno atau tidak lagi merasa lebih kudet dari siswa. Sehingga saya akan terus meningkatkan kemampuan saya di bidang teknologi, di mana saya akan secara satu langkah di depan untuk memperkenalkan teknologi tersebut kepada siswa. Sehingga dengan melakukan kegiatan pembelajaran, dengan melakukan sebuah pemahaman materi kepada siswa, mentransfer ilmu kepada siswa, saya akan benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi yang begitu pesatnya maju ini kepada siswa. Sehingga secara aktif siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan terkesan tidak ogah-ogahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan saya berikan nantinya, yang akan saya terapkan nantinya. Oleh karena itu, langkah saya dalam menjadi guru yang kreatif dan inovatif di masa depan adalah dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih
Berikut merupakan beberapa ulasan tentang saya dalam menjawab beberapa soal yang ada di topik 8 subtema mulai dari diri, dari mata kuliah, etika dan profesionalisme guru. Dengan beberapa ulasan tersebut tentang bagaimana seorang guru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan dan menerapkan kegiatan pembelajaran nantinya di kelas. Dari beberapa pertanyaan tersebut dapat disimpulkan dan dapat ditarik benang merah bahwasanya untuk menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif itu tentunya harus memiliki kemampuan yang tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Seorang guru harus secara kreatif dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran dengan cara salah satunya yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi yang di era ini, yaitu era Society 5.0, benar-benar sangat maju dengan pesat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.